Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang kejatuhan dari Saul. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Saul supaya ia bisa berhasil dalam hidupnya. Tuhan mengaruniakan segala sesuatu yang Saul butuhkan supaya dia bisa menjadi seorang raja yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan berhasil dalam setiap tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab dari 1 Samuel, kita melihat Saul berulang kali gagal menjalankan perintah Tuhan. Berulang kali Saul gagal menjalankan perintah Tuhan. Ketika kita membaca fasa-fasa sebelumnya, maka kita akan melihat ada peristiwa-peristiwa yang sama. Peristiwa tentang apa? Peristiwa tentang Tuhan memberikan tugas, kesempatan kepada Saul untuk melayani, untuk melakukan misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi hal yang sama, pola yang sama kita lihat adalah di dalam setiap tugas dan misi yang Tuhan berikan kepada Saul, di dalam setiap tugas itu Saul gagal menjalankan misi Allah. Apa masalahnya? Apa akar persoalannya? Ketika kita membaca dari setiap peristiwa misi yang Tuhan berikan kepada Saul, kita melihat akar masalah dari Saul adalah pertama, dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Kedua, dia lebih banyak mencari popularitas, menyenangkan orang-orang, rakyat yang dia pimpin daripada menyenangkan Tuhan. Ketiga, saudara, kita melihat Saul lebih memperhatikan dirinya, keinginannya sendiri daripada keinginan Tuhan atau firman Tuhan. Dan itu semua memimpin dia pada kejatuhan. Kenapa ada begitu banyak peristiwa Tuhan memberikan misi kepadanya. Sekalipun dalam peristiwa pertama Saul gagal, Tuhan kembali memberikan dia tugas kedua. Dia gagal lagi, Tuhan memberikan dia tugas berikutnya. Intinya apa? Intinya di situ kita melihat Tuhan yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan. Sekalipun Saul gagal, tapi Tuhan masih terus memberikan dia second chance, kesempatan kedua. Supaya apa? Supaya melalui kesempatan yang kedua, yang ketiga yang Tuhan berikan kepadanya, Saul bisa menyadari, punya self-awareness. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia berdosa. Dia gagal dalam tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak taat. Kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan. Ketika dia bertobat di hadapan Tuhan, maka dia bisa starting over again. Dia bisa memulai kembali hidupnya, pelayanannya. Tetapi dalam setiap peristiwa yang kita lihat, sekalipun Tuhan memberikan begitu banyak kesempatan kepada Saul, pada akhirnya Saul tetap gagal menjalankan kehendak Tuhan baginya. Dan 1 Samuel pasal ke-15 itu adalah akhir dari kejatuhan Saul. Setelah peristiwa dalam 1 Samuel pasal ke-15, Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Saul. Tuhan tidak lagi menyatakan anugerahnya kepada Saul. Dan di dalam kisah-kisah berikutnya kita akan melihat kondisi Saul itu semakin jatuh, semakin hancur, semakin parah, semakin jauh dari Tuhan. Kesempatan Tuhan sudah ditutup. Anugerah Tuhan sudah tertutup bagi Saul. Kenapa? Karena berulang kali Saul menolak kasih karunia Tuhan. Berulang kali Saul gagal menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dari hidupnya. Di dalam perikop yang kita baca, kita akan melihat tahapan-tahapan bagaimana Saul akhirnya gagal dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Saudara, apa prinsip yang kita bisa pelajari dari 1 Samuel pasal ke-15 ini? Pertama, saudara, prinsip pertama, ketaatan yang setengah-setengah merupakan ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Ini prinsip pertama yang kita pelajari dari perikop ini, ayat 1 hingga ke-9. Ketaatan yang setengah hati, itu bukan ketaatan sama sekali di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa perintah Tuhan itu memang tidak selalu mudah untuk ditaati. Kehendak Tuhan dalam hidup kita tidak selalu mudah untuk kita taati. Saudara, ayat pertama hingga kelima saya bacakan untuk kita semua. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek,
tumpas segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya orang-orang menghadang di lembah. Saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang sulit untuk kita mengerti. Yang mungkin sulit kita pahami. Kenapa Tuhan mau menghancurkan sebuah bangsa? Dan yang dihancurkan itu bukan hanya tentara-tentara yang berperang. Tapi dikatakan dari orang tua sampai bayi yang sedang menyusu. Laki-laki, perempuan, tua dan muda. Semua akan dibasmi oleh Tuhan. Saudara, sebuah bagian Alkitab yang sulit untuk kita pahami. Yang bisa kita katakan adalah Allah yang selalu adil dalam setiap keputusannya. Yang selalu benar dalam segala rancangannya. Ada satu waktu di dalam sejarah bangsa Israel, di dalam perjanjian lama, akan menyatakan hukumannya, penghakimannya kepada sebuah bangsa yang sangat jahat, yaitu bangsa Amalek. Dan dia melakukannya dengan memakai sebuah bangsa, yaitu Israel, untuk menumpas bangsa Amalek. Sampai ke akar-akarnya, maka dikatakan sampai bayi menyusu pun harus dibasmi. Itu sebuah peristiwa mungkin sulit kita terima. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan ini disampaikan oleh Samuel kepada Saul untuk dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun perintah Tuhan itu seringkali sulit untuk kita taati. Namun kita dipanggil untuk menaati firman Tuhan secara penuh. Misalnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu sebuah perintah yang sulit. Itu sebuah kehendak Tuhan yang sangat sulit, saudara. Tetapi sekalipun sulit, kita dipanggil untuk menaati. Karena inti dari berita itu ada tentang kehidupan kita. Panggilan untuk mengikut Tuhan. Sekalipun sulit, ada syarat, ada harga yang harus dibayar. Tapi kita dipanggil untuk mengikutinya. Mengapa? Karena panggilan itu adalah panggilan tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita, tentang kekekalan kita. Sekalipun sulit, kita dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan. Sudah, itu yang pertama. Kedua, saudara, perintah-perintah Tuhan itu harus ditaati dengan penuh. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, Tuhan ingin kita menaati perintahnya dengan sepenuh hati. Saya baca ayat ke-7 hingga 9. Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawila sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saudara, Saul melaksanakan perintah Tuhan. Tapi apa yang jadi masalah di sini? Saul melakukan perintah Tuhan dengan setengah-setengah. Setengah hati. Perintah Tuhan sangat jelas. Tumpaslah bangsa Amalek. Jangan biarkan satu orang pun hidup. Termasuk ternak hewan yang ada. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul memang menumpas bangsa Amalek. Saul memang menyembelih, membunuh semua binatang. Tapi dia menyelamatkan raja orang Amalek, yaitu Agag. Dan dia menyelamatkan binatang-binatang yang dikatakan yang terbaik, yang gemuk, yang tambun. Itu semua disisihkan, tidak ditumpas. Dia melakukan perintah Tuhan. Dia melaksanakan perintah Tuhan. Tapi dia melakukannya setengah-setengah, setengah hati. Tidak sepenuhnya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan setengah-setengah, itu di hadapan Tuhan sama dengan ketidaktaatan. Tuhan suruh kita melakukan ini, kita lakukan. Tapi kita lakukan bagian yang kita mau. Lalu kita abaikan bagian yang kita tidak suka. Itu bukan ketaatan di hadapan Tuhan. Saudara, Mazmur 119 ayat keempat berkata demikian. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.
Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Saudara, terjemahan lain mengatakan, engkau sendiri telah menyampaikan titahmu supaya dilaksanakan dengan sepenuh. Ketika Tuhan memberikan perintah dalam hidup kita, dalam Alkitab, Tuhan ingin kita menaati dengan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini, kalau kita menggumuli, maka kita akan menyadari realita dalam hidup kita menyadari begitu tidak gampang melakukan kehendak Tuhan. Betul? Dalam realita hidup kita ketika kita baca Alkitab. Setiap kali kita baca Alkitab, kita diingatkan, oh Tuhan bilang begini, Tuhan suruh kita begini. Tapi realita dalam hidup kita selalu melanggar. Atau kita melakukannya, tapi tidak sepenuhnya. Itu pergumulan kita. Hanya ada satu pribadi yang bisa menaati firman Tuhan secara penuh. Hanya ada satu pribadi yang bisa menjalankan misi Tuhan secara penuh, yaitu Yesus Kristus. Ketika ia mati di atas kayu salib, ia menjadi sebuah persembahan yang sempurna untuk dosa-dosa kita, supaya kita bisa diampuni. Dialah pribadi satu-satunya yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Dialah satu-satu pribadi yang bisa menyelesaikan misi Tuhan secara penuh. Sedangkan kita penuh dengan kelemahan. Jadi seharusnya ketika Saul menyadari, saudara, bahwa perintah Tuhan itu adalah perintah yang harus dilaksanakan. Tetapi ketika kita melihat diri kita penuh dengan kelemahan, maka yang ada adalah apa? Maka yang ada adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin melakukan kehendak-Mu, tapi aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku tidak bisa melakukannya dengan sepenuh hati, dengan kekuatanku. Seharusnya kerendahan hati seperti itu yang Tuhan cari. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kehendak Tuhan secara penuh. Sampai saat ini kita tidak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan secara penuh seperti apa yang Tuhan mau. Jadi sekarang kita melihat poin kedua, saudara. Keangkuhan itu mendahului kejatuhan. Langkah-langkah kejatuhan dari Saul adalah apa? Yang kedua, keangkuhan. Keangkuhan mendahului kejatuhan. Ayat 10 hingga ke-12. Saudara, yang pertama kita melihat bahwa di saat kita berbuat dosa, di saat kita melanggar perintah Tuhan kepada kita, di saat itu kita sedang mendukacitakan Tuhan. Ayat 10 dan ayat 12, ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik dari aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara, kejatuhan, kegagalan, ketidaktaatan Saul itu membuat hati Tuhan sedih. Maka dikatakan, Tuhan berkata, aku menyesal. Aku menjadikan Saul sebagai raja. Dan Samuel yang dipanggil untuk mengurapi Saul sebagai raja. Dia pun dikatakan apa? Sakit hati. Hatinya itu tertusuk, saudara. Dan dikatakan semalam-malaman dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri itu bisa gagal? Kenapa seorang raja, seorang pemuda yang sebelumnya kelihatan begitu rendah hati, begitu taat, di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah tugasnya, dia bisa menjadi pribadi yang tidak lagi taat dan tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan berduka cita. Samuel juga berduka cita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka tindakan kita itu juga menduka citakan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hadiah terbesar yang Tuhan berikan bagi gereja, bagi orang Kristen adalah Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hati kita waktu kita menjadi orang Kristen. Dan panggilan Tuhan kepada kita adalah Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu jangan didukacitakan.
Bagaimana caranya kita mendukacitakan Roh Kudus? Yaitu ketika kita tidak lagi mendengarkan suaranya. Ketika ada suara Roh Kudus dalam hati kita mengingatkan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, menghindari hal yang seharusnya kita tidak lakukan. Lalu kita mengabaikan, kita tidak lagi peka, kita hidup dalam ketidaktaatan. Di saat itu kita sedang mendukacitakan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, keangkuhan dan dosa itu selalu beriringan. Apa akar masalah dari Saul? Masalah dari Saul adalah karena dia angkuh, dia sombong. Ketika dia sudah menjadi raja, ketika dia sudah mendapatkan power, posisi, jabatan, kekayaan, kekuasaan, dia menjadi lupa diri dan dia menjadi sombong. Saudara, ayat 12. Ada satu hal yang menarik di sini kalau kita baca dengan teliti. Saya bacakan ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel. Saul telah ke Karmel tadi. Dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Saul merasa dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Dia kembali sekalipun dia pernah gagal, tapi Tuhan tetap berikan tugas misi kepadanya untuk menumpas bangsa Amalek. Dan dia merasa, saya sudah berhasil menjalankan tugas itu. Saya sudah berhasil mengalahkan sebuah bangsa, memusnahkan sebuah bangsa. Dia merasa begitu bangga dengan dirinya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke gunung Gilgal, di situ dia mendirikan sebuah tugu, monumen peringatan akan dirinya, keberhasilannya. Di saat yang paling buruk, titik nadir kejatuhannya, ketidaktaatannya. Di situ justru Saul merasa dia sudah berhasil. Maka dia mendirikan sebuah tugu peringatan. Saudara, Amsal 8 ayat 13 mengingatkan kita. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Salah satu hal yang paling Tuhan benci adalah apa? Kesombongan dan kecongkakan. Karena kesombongan dan kecongkakan itu ada akar dari dosa. Mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena kecongkakan, kesombongan. Ketika iblis berkata, kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan terbuka matamu. Engkau akan tahu tentang yang baik dan jahat. Dan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Ketika setan menipu Adam, bahwa dia akan menjadi sama seperti Allah. Adam tergoda. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Mengapa ada menara Babel? Mengapa di dunia ini ada begitu banyak macam bahasa? Ketika kita membaca Kejadian pasal ke-11, itu ada peristiwa menara Babel. Di mana waktu itu dikatakan manusia cuma punya satu bahasa. Lalu mereka mengatakan, mari kita mendirikan sebuah menara setinggi langit. Mereka ingin menyamai Allah, menjadi lebih tinggi dari Allah, mendekati Allah. Kesombongan, keangkuhan, itu ada akar dari kejatuhan. Dan salah satu masalah akar persoalan kejatuhan dalam diri Saul adalah apa? Kecongkakan dan kesombongannya. Di saat Tuhan sudah berkata kepada Samuel, aku menyesal, aku memilih Saul sebagai raja. Dan Samuel juga memukul dirinya, begitu sakit hatinya. Semalam-malaman dia tidak tidur, semalam-malam dia berdoa, semalam-malam dia menangis. Karena orang yang dia urapi itu sudah gagal. Pada saat yang sama, Saul pergi ke Gilgal mendirikan sebuah tugu peringatan tentang keberhasilannya. Sesuatu yang sangat ironis. Sesuatu yang sangat ironis, tapi itu yang terjadi, saudara. Mari kita melihat berikutnya, poin ketiga. Dosa itu bersifat menipu. Dosa itu seringkali menipu kita. Ayat 13 hingga ke-19. Pertama, oleh karena itu, jangan mencoba membenarkan dosa atau kesalahan kita. Ayat 13 hingga 16. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan kalimatnya. Begitu pede, begitu self-confident.
Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, Samuel. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Saudara, dosa selalu membuat kita atau menjebak kita, menipu diri kita. Dosa selalu menipu diri kita. Sehingga seringkali kita tidak melihat dosa kita, kesalahan kita. Dan kita begitu gampang menghakimi orang lain. Buta terhadap kesalahan sendiri, tapi begitu mudah melihat kesalahan orang lain. Seperti Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa balok di seberang engkau lihat. Dikatakan apa? Apa itu namanya? Sorry. Kuman, ya, kuman atau dikatakan itu loh, itu kayak ada, itu udah sedikit itu di mata, di seberang engkau lihat, tapi balok di matamu sendiri engkau tidak melihat. Itulah dosa. Dosa bersifat menipu. Dosa selalu membuat kita menyadari atau berpikir kita lebih baik dari orang lain. Kita tidak seburuk yang dikira orang. Kita masih lebih oke dibandingkan dengan orang lain. Itu dosa. Dosa bersifat menipu. Dan di sini kita melihat Saul menyalahkan orang lain, rakyat yang menyisikan kambing domba yang baik untuk korban bagi Tuhan. Ini semua tujuannya supaya menjadi persembahan. Kami ambil domba-domba yang baik, kambing yang baik. Tujuannya satu, sebagai persembahan bagi Tuhan. Sangat rohani, saudara. Dan itu yang terjadi, saudara. Kedua, saudara, kebaikan Allah itu seharusnya memimpin kita kepada ketaatan. Ayat 17 hingga 19. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saudara, Tuhan begitu baik kepada Saul. Saul awalnya bukan siapa-siapa, seorang pemuda yang tidak dikenal. Tetapi Tuhan memilih dia, Tuhan memanggilnya, Tuhan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan kepada Saul supaya dia bisa berhasil, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun saudara Saul gagal, Tuhan terus memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki diri, saudara. Dan salah satu kegagalan dari Saul adalah apa? Ia lupa segala kebaikan Tuhan baginya. Itu adalah masalah terbesar dalam hidup kita. Masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita melupakan segala kebaikan. Itulah sebabnya Alkitab selalu penuh dengan kata-kata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Bahkan di dalam salah satu Mazmur 103, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah mengampuni segala dosamu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu, yang telah menyelamatkan engkau dari lubang kubur, yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Masalah terbesar dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah kalau kita lupa tentang kebaikan Tuhan. Dan itu kegagalan utama dari Saul. Dia lupa diri. Dia lupa kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan. Saudara, Paulus mengingatkan kita dalam Roma 2:4 demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau Tuhan masih bersabar dengan kita, kalau Tuhan tidak menghukum kita karena kesalahan kita, itu artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tuhan tidak segera menghancurkan hidup kita. Tuhan hanya menghajar kita, memukul kita. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat.
Tapi kalau kita mengabaikan, berarti tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada lagi harapan untuk kita. Sama seperti yang terjadi dengan Saul di sini. Sekarang kita lihat prinsip yang terakhir. Menaati lebih baik daripada korban persembahan. Menaati perintah Tuhan itu lebih baik daripada korban persembahan. Itu bisa kita baca di ayat 20 hingga 29. Saudara, yang pertama, saudara, ketika kita menolak firman Tuhan, maka itu merupakan pemberontakan terhadap Tuhan. Ayat 20 hingga 23. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kelegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, berkata kepada kita, lalu kita melakukan hal yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu ada pemberontakan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah hal yang Tuhan benci. Apa gunanya semua korban persembahanmu? Apa gunanya semua engkau beri? Itu semua tidak ada gunanya. Karena mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan lebih penting daripada memberi sesuatu buat Tuhan. Apa gunanya kita mempersembahkan sesuatu buat Tuhan? Uang kita, tenaga kita. Tapi dalam hidup kita, kita tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin persembahan kita. Tuhan tidak ingin uang kita. Tapi Tuhan ingin hati kita. Hati yang seperti apa? Hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau taat kepada Tuhan. Sekalipun kita jatuh bangun, Tuhan ngerti. Tuhan lihat hati kita. Tuhan bukan lihat hasilnya. Tuhan lihat progresnya. Tuhan lihat hati kita. Itu yang Tuhan cari, saudara. Mengapa, saudara? Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak taat, maka itu adalah pemberontakan di hadapan Tuhan. Dan pemberontakan di hadapan Tuhan ada konsekuensinya. Maka kita lihat terakhir, konsekuensi dari ketidaktaatan itu bisa berlangsung lama dan menyakitkan. Saya baca ayat 24 hingga 29. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah menggoyahkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Saudara, kalimat-kalimat dari Samuel itu adalah perintah Tuhan yang terakhir untuk Saul. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Padahal ketika kita membaca perikop ini, untuk pertama kali, beberapa kali muncul Saul berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Aku berdosa kepada Tuhan. Kembalilah kepadaku, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Bukankah kalimat itu seperti kalimat pertobatan? Tapi kenapa Samuel mengatakan sudah tertutup pintu? Karena sekalipun Saul mengatakan aku telah berdosa, aku mau beribadah kepada Tuhan. Itu cuma lip service. Kalau dia sungguh-sungguh mau bertobat, maka Tuhan pasti ampuni, Tuhan pasti kasih kesempatan. Tapi Tuhan tahu Saul tidak mungkin bertobat lagi. Saudara, di Alkitab ada satu raja yang paling jahat yang pernah dicatat dalam Alkitab. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya lupa pasalnya apa. Raja Manase. Raja dari Hizkia. Anak dari Hizkia. Raja Hizkia.
punya anak yang memerintah paling lama di Israel, yaitu 52 tahun. Dia memerintah. Raja Manase ada raja yang paling jahat yang pernah dicatat dalam Alkitab. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa perbuatannya itu begitu menyakiti hatiku. Dosa-dosa yang dia lakukan menyakiti hatiku. Begitu jahatnya. Tapi nanti baca kisahnya. Di akhir hidupnya dia itu betul-betul bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini Saul berulang kali berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Aku akan beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Kembali bersamaku. Maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa Samuel tolak? Karena Tuhan sudah berkata kepada Samuel. Tuhan sudah menolak dia. Dan Tuhan akan mengangkat orang lain. Dan Tuhan tahu Saul tidak mungkin bertobat. Apa yang dia katakan itu cuma lip service. Kenapa? Supaya dia mendapatkan pengakuan dari orang banyak. Supaya dia merasa dia tetap didukung oleh Samuel, oleh Tuhan. Sehingga dia bisa mendapatkan simpati dari rakyat. Bukan karena dia betul-betul bertobat. Dan ketika dia tidak taat, maka konsekuensinya adalah kerajaan Israel diambil dari tangannya. Dan akhir hidupnya sangat pahit. Akhir hidup dari Saul itu sangat pahit. Nanti kita bisa lihat kisah berikutnya. Konsekuensi dari ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Itu seringkali bisa berlangsung lama dan juga menyakitkan. Bapak Ibu Saudara, terkadang sebagai orang Kristen ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita. Tapi seringkali konsekuensi dari kejatuhan kita itu harus kita tanggung. Bahkan bertahun-tahun, bahkan sangat menyakitkan. Harga itu tidak bisa ditiadakan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kisah Saul ada kisah yang sangat tragis. Saul memulai dengan baik, tapi Saul mengakhiri dengan sangat buruk. Akhirnya dia ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Tuhan Yesus ada teladan bagi kita. Sebagai seorang pribadi yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Melakukan setiap firman Tuhan. Melakukan misi Tuhan dengan sepenuhnya, saudara. Tuhan Yesus ada contoh positif bagi kita. Saul ada contoh negatif bagi kita. Yang memimpin pada kejatuhannya. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Supaya kita diberikan kasih karunia untuk menjalani hidup kita. Meneladani Kristus sebagai Sang Tuhan dan Juru Selamat dalam menjalani panggilan Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu ini dalam-dalam di dalam hati kami Tuhan. Supaya kami tidak mengalami kejatuhan seperti yang dilakukan oleh Saul. Kami sadar kami penuh dengan cacat celah dan kelemahan. Sama seperti Saul, kami juga seringkali tidak taat kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan, yang Engkau lihat adalah hati kami. Apakah di dalam hati kami ada sebuah kerendahan hati? Ada sebuah kebergantungan yang total kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kami tidak berbuat apa-apa. Yang Tuhan lihat dari hati kami adalah apakah ada hati yang mau bertobat. Apakah ada hati yang selalu mau memperbaiki diri ketika Tuhan memberikan kesempatan. Apakah ada sebuah hati yang sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Yang sekalipun penuh dengan cacat celah dan jatuh bangun. Tapi selalu rindu untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seperti itu Tuhan. Supaya kami tidak mengalami kegagalan yang sama seperti yang dialami oleh Saul. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.